Halo semuanya, apa kabar kalian? Semuanya pasti baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini saya mau mencoba merangkum alur cerita film I Am Fair yang rilis tanggal 10 Januari 2020. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis yang diculik oleh kelompok teroris di daerah Los Angeles yang mengancam akan memenggalnya secara langsung melalui siaran web pada tanggal 4 Juli akhir pekan. Saat mendekati tanggal eksekusi, kekuatan supernatural mulai mempengaruhi kewarasan teroris. Tanpa lama-lama ABCDE, kita langsung masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tayangan televisi yang dimana ternyata acara TV tersebut menghadirkan seorang jurnalis cantik yaitu Sarah Brown. Di acara tersebut, Sarah disuruh untuk mengingat dan menceritakan di saat dimana dia diculik dan disandra oleh kelompok teroris tersebut. Dan scene berganti, di mana Sarah diberi suatu arahan salah satu teroris yang bernama Joshua. Isi arahan tersebut yaitu Sarah diperbolehkan bertemu dan mewawancarai petinggi kelompok teroris tersebut yang bernama Ra'ar al-Yassim. Sarah hanya diberi waktu 20 menit untuk mewawancarai Yassim. Dan kalau sesuai rencana, Sarah akan kembali lagi ke tempat penyanderaan 13 jam kemudian. Berarti kalau tidak sesuai rencana, mungkin bisa dipastikan Sarah tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Dan di sepanjang perjalanan, mata Sarah akan ditutup. Have fun. Setelah Sarah pergi, lalu Joshua kembali ke sebuah rumah yang ternyata di rumah tersebut Joshua telah menyandra dua orang, yaitu bapak dan anak yang bernama Asad dan anaknya bernama Samir. My book. Mereka terlibat dialog kalau Asad menawarkan sejumlah uang kepada Joshua agar tidak dibunuh, tapi Joshua tidak menerimanya. Ternyata di sini bukanlah Joshua yang akan membunuhnya. Di saat Joshua mau membisikkan sesuatu ke Asad, tiba-tiba Algojo-nya datang dan Joshua beranjak ke mejanya untuk mengambil kamera, terus langsung merekamnya. Asad. Smile. Tanpa pakai lama, Algojo tersebut langsung mengambil pisau lalu menggorok leher Samir, meskipun Asad memohon dan melarangnya untuk membunuh Samir. Scene berganti lagi di mana Sarah sedang mewawancari Ra'ar. Salah satu pertanyaan Sarah adalah tentang sumber dana yang dipergunakan untuk mendanai operasi kelompok teroris tersebut, bahkan dana tersebut mencapai miliaran dolar. Di tempat lain kita diperlihatkan Joshua dan Algojo-nya yang mau membunuh Asad. Akan tetapi tiba-tiba ada dua orang yang datang dan langsung menembak kepala Algojo tersebut. Dan terus tanpa pakai lama Joshua juga diberondong peluru sama dua orang yang datang tersebut. Akhirnya Joshua juga mati di tempat. Kejadian tersebut tetap direkam pakai kamera milik Joshua, yang berarti jadi satu memori di mana Joshua merekam saat Algojo tersebut menggorok leher Samir. 4 bulan kemudian, di mana kita diperlihatkan beberapa orang yang menculik Sarah dan RJ. Mereka berdua adalah jurnalis internasional. Dan sekelompok orang tersebut membawa orang yang sedang terluka parah. Orang yang terluka parah itu bernama Ahmad. Ahmad dibawa ke suatu ruangan, tapi bukan di rumah sakit. Di ruangan tersebut juga ada dokternya, akan tetapi nyawa Ahmad tetap tidak tertolong. No. Do something. Come on. Salah satu teroris tersebut mengira kalau dokter itu pecandu narkobi, karena dia melihat bekas-bekas suntikan di tangan dokter tersebut, dan dia tidak terima.
Akhirnya dokter itu ditembak kepalanya. Teman yang lainnya ikut mencekik dokter itu pakai tali. Setelah dokter itu meninggal, Asad datang karena mendengar suara tembakan. I'm in charge here. You don't do shit. Orang tersebut mencoba menjelaskan kalau dokter itu pecandu narkoba. Setelah disuruh mengecek tangan dokter itu, ternyata di tangan dokter itu tidak ada bekas suntikan yang menunjukkan kalau dokter itu pecandu narkoba. Berarti orang tersebut hanya berhalusinasi. Wait a minute. Singkat cerita, kelompok teroris tersebut yang menculik Sarah dan Najee ingin merekam video yang bermaksud untuk menunjukkan ke negara Amerika dan dunia wajah teror yang sebenarnya. لحظة. جاهز؟ Kelompok teroris tersebut juga mengumumkan kalau Sarah dan Najee akan dieksekusi pada tengah malam tanggal 4 Juli. Scene berganti, kita diperlihatkan Asad sedang berbicara dengan dua orang di awal film tadi. Dua orang tersebut yang menyelamatkannya. Asad menceritakan kepada dua orang itu kenapa dia bisa menjadi seorang teroris. It's me, my mother, and Samir. You remember? And his mom. What happened to her again? Singkat cerita, Asad menemukan liontin milik Sarah yang ternyata ada fotonya Joshua. Lalu Asad mendatangi Sarah dan langsung mempertanyakan siapa Sarah sebenarnya. Akan tetapi Sarah tahu akan semua hal tentang Asad, termasuk Asad sebenarnya menggorok leher Joshua setelah Joshua sudah meninggal. Jadi menurut Sarah, Asad tidak benar-benar membalas kematian anaknya karena Joshua meninggal sebelum Asad menggorok lehernya. Asad pun semakin penasaran dengan siapa Sarah sebenarnya. I think you know. We have less than a day left. Lalu Asad pergi dari ruangan tersebut. Setelah itu di ruangan lain ada dua orang yang datang, yaitu Hasan dan Ziyad. Hasan dan Ziyad mengabarkan kalau sebenarnya Yassin sudah meninggal di dalam sebuah bunker. Cuma kabar kematian tidak langsung dipublikasikan oleh pemerintah Amerika. Intelijen Amerika lah yang menemukan jasad Yassin dan lainnya yang sudah meninggal duluan sebelum ditemukan oleh intelijen tersebut. What are you doing here? Ternyata di mana Yassin meninggal, Yassin tetap mengirim perintah untuk kelompoknya Asad, di mana tidak secara langsung mereka menuduh Asad lah yang membantainya. Karena Yassin pernah berbicara pada Hasan kalau terjadi apa-apa sama dirinya, yang akan bertanggung jawab adalah Asad. I'm forgetting. Oh. He said that if there were anything to happen to him, it was because of you. Dan dengan cepat Asad langsung menembak Hasan dan Ziyad. Mereka langsung meninggal di tempat. Lalu dari belakang tiba-tiba Asad dipukul dan langsung pingsan. And that we should kill your CIA ass. Scene berganti di mana waktu pemenggalan dua jurnalis tersebut tiba. Kelompok tersebut mengeksekusi RJ duluan dengan cara ditembak kepalanya. It's more than I ever got. Dan Asad pun terbangun dalam keadaan tangan diborgol.
Lalu mereka pindah ke ruangan yang dimana Sarah sudah ada di situ. Jadi pemenggalan yang direkam oleh kelompok teroris tersebut hanya Sarah, karena rekan Sarah yaitu RJ sudah dieksekusi duluan. Setelah teroris itu menyampaikan beberapa kata dalam rekaman video itu, salah satu teroris langsung menggorok leher Sarah. Disinilah tiba-tiba Sarah berubah menjadi seperti iblis. Dan langsung membunuh semua teroris yang ada di ruangan tersebut. Asad yang mengetahui itu, Asad langsung mencoba untuk meloloskan diri dengan cara melepas borgolnya. Lalu Asad memburu iblis itu, dan akhirnya iblis dan Asad itu bisa berhadapan langsung. Iblis tersebut sempat berusaha menyerang Asad dengan menyamar jadi Samir, akan tetapi gagal. Iblis tersebut lalu bercerita kalau yang membunuh Hasyim adalah dia. Dia pun yang mengirim perintah ke Asad dan kawan-kawannya. Lalu Asad berhasil mengirim iblis itu masuk di sebuah ruangan yang di dalam ruangan itu banyak bahan meledak. Di saat pintu itu ditutup, ruangan tersebut pun meledak. Lalu kita diperlihatkan Asad keluar dengan susah payah karena Asad terluka parah akibat ledakan tadi. Di akhir film kita dibawa kembali ke scene awal di mana Sarah diwawancarai oleh seorang presenter suatu acara televisi. Di situ Sarah ditanya saat dia telah selamat dari penyanderaan kelompok teroris. God has let you live so that you can go on to do more. Film pun berakhir. Di sini yang saya bingungkan, Sarah kok bisa selamat? Apa mungkin iblis itu menyamar jadi Sarah dan Sarah yang aslinya disembunyikan oleh iblis tersebut? Karena Sarah menjawab presenter itu seolah-olah dia diminta oleh Asad untuk menyampaikan kisahnya ke Amerika dan dunia. Coba kalian tonton film I Am Fear secara utuh dan simpulkan akhir film tersebut menurut versi kalian. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.